Qawluhu wa ma'nal kammi al adadu ay ma'al ittisali awil infisali fahuwa syamilun likullin minal kammil muttasili wal munfasili lakin qad alim tasabiqan annal kamma huwa al miqdaru lal adadu. Kata-kata beliau wa ma'nal kammi al adadu, makna kam itu adalah berbilangan, lebih dari satu. Artinya baik itu secara bersambung atau secara terpisah. Jadi kam di sini memasukkan kam yang sambung dan yang pisah. Akan tetapi engkau sudah tahu di keterangan yang sebelumnya bahwa pengertian kam itu adalah ukuran. Adalah ukuran, bukan bilangannya. Wa dalilu ala wujubil wahdaniyat ta'ala wujudul alami. Dalil akan wujudnya sifat wahdaniyat bagi Allah Ta'ala ialah wujudnya alam, adanya alam. Qaul wa dalilu ala wahdaniyat Allah Ta'ala akhirih zahiru siyaqihi as-sabiqi an hadha dalila liwujubil wahdaniyati fi dzati biqismaiha ay ani adamal kamil muttasili fiha wa adamal kamil munfasili fiha awali wujubil wahdaniyati bi sifati kadzalika wa wujubil wahdaniyati fil af'ali wa ya qismun wahidun ani adama yakuna lil makhluqin fi'lun minal af'ali. Melihat zahir susunan beliau yang terdahulu, yang di sini bukan yang di sini, ialah bahwa dalil yang berikut ini adalah dalil untuk wajibnya, untuk pastinya sifat wahdaniyat dalam zatnya Allah. Ya, dengan dua macam wahdaniyat zat itu, yaitu tidak berbilangan secara sambung di zat Allah dan tidak berbilangan secara terpisah dalam zat Allah. Dan juga sebagai dalil wajibnya sifat wahdaniyat dalam sifat-sifat Allah. Artinya ya sama dengan di atas, yaitu tidak adanya berbilangan yang sambung dan tidak adanya yang berbilangan yang terpisah. Dan juga menjadi dalil sebagai wajibnya sifat wahdaniyat dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wahdaniyat dalam perbuatan itu hanya satu, tidak dua macam. Ya, apa itu? Yaitu tidak ada makhluk siapapun tidak punya perbuatan apapun dari beberapa perbuatan. Itu semua perbuatan Allah. Wa yumkinu ayyurakkaba lidzalika qiyasun istisna'iyyun nadhmuhu hakadha. Dan dalil itu bisa disusun secara gaya mantik qiyas istisna'i. Qiyas istisna'i ini istilah mantik logika akal. Susunan qiyas istisna'i sebagai berikut. Law lam yakun wahidan fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi lama wujida syai'un minal alami. Lakin tali wa huwa adam wujudi syai'in minal alami batilun li wujudi dzalika bil musyahadati. Fa ba'dal muqaddamu wa huwa adam kaunihi ta'ala wahidan fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi. Seandainya Allah itu tidak satu, baik zatnya atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatannya, maka pasti tidak mungkin ada alam ini. Tetapi tali itu konsekuensi, yaitu ketiadaan alam itu batil itu salah. Kenapa salah? Karena faktanya kita tahu ada alam ini, ada langit, ada manusia, ada laut, ada matahari dan sebagainya. Fabadal muqaddam, maka yang menjadi konsekuensi yang menjadi akibat itu juga tidak ada. Yang membuat akibat tidak ada, yaitu tidak satunya Allah. Adam kauni wahidan, bahwa Allah tidak satu, zatnya, sifatnya, perbuatannya itu batal juga. Wa idza batala dzalika sabatan aqiduhu wa wal madlubu. Ketika sudah batal
Allah tidak satu itu baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, maka positif sebaliknya yaitu satu. Sebaliknya tidak satu berarti satu. Itulah yang memang dicari, yang diinginkan. Wa idza alimta dzalika alimta anna syekha qad istadalla ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala bi jami' aqsamiha. Lakin law qtasara ala bayani wajhid dalalati bin nisbati wujubil wahdaniyati fi dzati bi ma'na adamil kamil munfasil fiha. Haitsu qala law kana lahu syarikun ila akhirih. Ketika Anda sudah tahu cara qiyas istisna itu, maka Anda berarti sudah tahu bahwa Syekh Musannif Imam Fudhali itu telah membuat dalil akan wajibnya sifat wahdaniyat bagi Allah Ta'ala dengan semua macam-macamnya wahdaniyat. Akan tetapi Syekh pengarang hanya membatasi menerangkan nalar pendalilan hanya dengan menisbatkan pada wajibnya sifat wahdaniyat zat saja, dengan arti tidak berbilangan yang munfasil dalam zat Allah, karena beliau mengatakan laukana lahu syarikun dan seterusnya. Itu di matan, nanti belum dibaca ini ya. Wa muhassaluhu annahu laukana lahu ta'ala syarikun fil uluhiyati fa imma ayattafiqa wa imma yakhtalifa. Kesimpulan dalilnya ialah begini: seandainya Allah itu ada yang sekutu di dalam ketuhanannya, artinya ada Tuhan lain selain Allah, maka ada dua kemungkinan. Kedua Tuhan ini bersepakat atau berbeda pendapat, berbeda acara, berbeda program. Wa ala kullin lazamu adamu wujudi syai'in al-alami. Baik bersepakat atau beda pendapat, tidak mungkin ada alam ini. Kenapa? Kalau bersepakat kan gampang, ya logika sesama manusia. Ini logikanya. Walaupun bersepakat untuk mewujudkan alam, tidak mungkin alam itu terjadi. Begini ngomongnya. Fa amal awwalu fa li'annahu yalzamu ijtima'u mu'aththiraini ala sarin wahidin in aujadahu ma'an min ghairi mu'awanatin wa ajzuhuma in aujada ma'an ma'aha wa tahsirul hasri in aujadahu murattaban wa tarjihu bila murajjihin in aujada ahduma al-ba'dha wal akharu al-ba'dha wa kullun minha muhalun. Yang pertama, bahwa kedua Tuhan ini seandainya bersepakat itu tetap mustahil ada alam. Alasannya ialah karena berakibat bergabungnya dua sesuatu yang berpengaruh, sesuatu yang berefek pada satu efek. Satu efek itu ya alam ini. Alam ini adalah satu efek ciptaan yang menciptakan dua, padahal satu, yaitu alam yang diciptakan satu. Itu kalau kedua-duanya sama-sama mewujudkan tanpa ada gotong royong, bantu membantu. Itu alasannya, yaitu asalnya satu, yang diciptakan satu, tapi penciptanya dua. Itu gak nyambung. Apabila kedua Tuhan itu mewujudkan alam itu bersamaan, maka akibatnya adalah ajzuhuma, berarti kedua Tuhan ini lemah, tidak mampu menciptakan alam. Kemudian tahsilul hasil, mewujudkan sesuatu yang sudah wujud. Itu kalau memang kedua Tuhan itu menciptakan alam ini bersamaan. Itu mustahil juga. Sesuatu yang sudah ada diadakan lagi,
Nah, itu kan duplikat, bukan. Yang sudah ada itu diadakan, itu mustahil. Misalnya apa tuh, bumi yang sudah ada ini akan diadakan lagi, bukan ya bumi ini yang diciptakan lagi, kan nggak nyambung. Itu kalau memang kedua Tuhan itu sama-sama menciptakan secara bergantian. Kemudian bertarju bila murjihin, kalau memang salah satu dua Tuhan ini, Allah dan sekutunya itu menciptakan sebagian alam, Tuhan yang satunya menciptakan sebagian yang lain, itu namanya tarjih bila murjih akibatnya. Kenapa? Misalnya Allah bagian menciptakan langit, matahari, bulan, kemudian Tuhan satunya bumi dan bintang-bintang dan lain sebagainya, diberi tugas misalnya sendiri-sendiri. Itu namanya tarjih bila murjihin, mengunggulkan tanpa ada yang pengunggul. Kenapa? Tuhan Allah bagian ini, yang Tuhan ini bagian menciptakan ini, itu namanya tarjih bila murjih. Wa kullu minha muhalun, semua kemungkinan itu semuanya mustahil. Wa amma tsani falana yalzamu ijtima'ul mutanafiyaini inna fadza muraduhuma wa ajzuhuma illam yanfud muradu wahidin minhuma. Adapun yang kedua itu diumpamakan kedua Tuhan itu berselisih pendapat, berbeda pendapat dalam penciptaan alam. Ini jangan, yang satunya enggak, saya mau ciptakan ini misalnya. Itu namanya ikhtilaf. Itu saniyah. Itu sani, yang kedua. Itu tetap apa itu? Tetap mustahil. Mustahilnya kenapa? Alasannya ialah karena di situ bergabung bersatu antara dua sesuatu yang saling berlawanan. Dua sesuatu yang saling berlawanan itu tidak mungkin, mustahil, gak logika. Bergerak dan diam itu tidak mungkin bersamaan. Nah, sesuatu yang berbeda itu tidak mungkin menyatu. Itu kalau memang rencana kedua-duanya Tuhan itu sama-sama sukses. Dan apabila tidak sukses, yang diciptakan dua keinginan masing-masing itu, berarti kedua Tuhan itu adalah lemah. Tidak mungkin Tuhan itu lemah. Wa kadza inna fadza muradu ahadima dunal akhari lanna ladzi la manfud muraduhu ajizun bila raibin wal akharu mithlu fa yakunu ajizan aidan wa kullun minha muhalun. Dan juga berakibat berarti kedua Tuhan itu lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa, kalau memang yang terjadi itu rencananya salah satu dua Tuhan itu, rencananya Tuhan yang lainnya tidak sukses, itu pun juga ajzuh, tidak mungkin ada alam. Kenapa? Karena Tuhan yang tidak sukses yang diinginkan itu berarti dia Tuhan yang lemah, tidak punya kuasa, pasti itu. Lalu kemudian yang sukses, penciptaannya yang sukses, ya lemah juga sama, sebab kan sama-sama Tuhannya tadi, sama Tuhannya, jadi sama lemahnya juga, jadi mustahil juga. Wa kullun minhuma muhalun, padahal masing-masing keduanya itu mustahil, baik itu sukses satunya atau sukses kedua-duanya itu mustahil. Wa bidzalika ta'lamu wa bidzalika ta'lamu ma fi kalamihi fata'amal. Dengan uraian-uraian itu Anda bisa tahu
apa kekurangan-kekurangan apa yang ada yang disampaikan dalam uraian beliau Syekh Muallif Kifatul Awam Syekh Fudoli. Fata'ammal, maka renungkanlah. Qad ra'aytu an adhkura bayana wajhi dalalati binisbati li ba'dil aqsami bi'asib ma yatayassaru minal kalam. Saya punya pendapat. Saya pikir-pikir lebih baik saya sebutkan. Ini Imam Bajuri yang ngomong ya. Saya akan menerangkan nalar pendalilan itu dari sisi bagian-bagian yang lain, macam-macam kam-kam itu sesuai dengan pembicaraan uraian saya yang mudah saya sampaikan. Faqulu wabillahi taufiqu, maka saya akan mengucapkan Allah, hanya dengan Allah itu taufik.